Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Halo sanak. Oke, kali ini Kang Irfan akan mencoba ngerangkum film Jurassic Revival 2022 yang dimana akibat meteorit menghantam tanah di suatu pulau membuat makhluk prasejarah dari inti bumi keluar ke masa yang sekarang. Dan apakah para ilmuwan beserta tentara bisa menghentikan keganasan makhluk ini? Tanpa berlama-lama dan spoiler awal bikin kalian teriak lama amat bang. Ya udah, yuk kita gaskan. Ngepih lah tuh sanak. Cerita akan diawali memperlihatkan kejadian mengerikan, yaitu sebuah ledakan gunung Merapi serta hantaman meteor di suatu pulau yang dinamai sebagai Pulau Hantu. Di sana para ilmuwan meneliti serta mengamati apa saja yang bisa ditemukan untuk menjawab keresahan para netizen yang menunggu-nunggu berita tersebut. Dan hal mencengangkan terjadi yang ternyata si Dokter Zhao menemukan telur dinosaurus, membuat pada malam itu serangan bagaikan seperti ucapan pacar ketika putus, yang pasti sangat mengejutkan. Ya, seperti bentukan Tyrannosaurus tiba-tiba menyerang AA penjaga tower sampai koit, dan pasti seluruh orang yang ada di sana berhamburan untuk melawan sang monster. Namun seperti yang kita lihat, perlawanan para tentara tidak ada efeknya ya kan, sehingga satu persatu orang menjadi korban. Dan nampaknya Tyrannosaurus ini sedang mencari telurnya yang hilang. Otomatis karena Dokter Zhao juga menginginkan telur ini untuk diteliti, ia pun berlari membawa telur tersebut bersama dirinya. Jurassic Revival baru dimulai. Scene pun akan membawa kita ke alur maju sekitaran 7 tahun setelah kejadian Dokter Zhao hilang tanpa kabar beserta para ilmuwan lainnya. Dan di sana diperlihatkan gadis cantik bernama Dokter Zhao Li, yang tepatnya ia adalah anak sematawayang dari Dokter Zhao yang nampaknya tanpa menyerah terus melakukan pencarian titik pulau tepat ayahnya menghilang. Kemudian karena kepintaran serta pemikiran luar biasanya, ia pun didatangi oleh Tuan Du dan Yuzi. Nah, yang kedatangan mereka ialah untuk mengajak kerjasama menemukan pulau itu. Ya, yang tanpa Zhao sadari sebenarnya si Tuan Du ini mempunyai niat terselubung ke pulau tersebut. Dan meski rayuan serta iming-imingan harta oleh Tuan Du, nyatanya Zhao tetap menolak tawaran itu, yang baginya pergi sendiri lebih aman dibandingkan pakai rombongan. Ya, seperti yang kita tahu, konon katanya Pulau Hantu sangat mengerikan bila kita berisik. Lalu di keesokan harinya Dokter Zhao kembali cek peta yang dibuatnya, yang setelah diperkirakan dan otak-atik siku bulat kotak dan ulti, yang akhirnya ditemukanlah pulau bernama Buang-Buangan atau Pulau Hantu tersebut. Kemudian Zhao pun sangat senang akan pergi ke sana, tapi di tengah perjalanan malah dicegat konco-konco si Tuan Du yang pada saat itu merebut peta yang ditemukannya. Otomatis karena tidak mau kehilangan peta itu, ya kan, ia pun mengikuti perintah Tuan Du untuk bekerja sama agar kesempatannya mencari sang ayah tidak lenyap oleh para penguasa yang menindas dirinya berkarya. Ya, entah buat apa aja ya kan meteorit itu, yang pasti perjalanan yang sangat panjang akan menanti mereka di Pulau Hantu ini. Ya elah, baru aja masuk ke hutan ya kan, ternyata sudah ada yang mengalami kecelakaan. Dan setelah beliau memuntahkan sesuatu dalam mulutnya, idih, ternyata itu ialah serangga pemakan daging. Kemudian dikira ketegangan berakhir, lagi dan lagi kemunculan sosok besar menyerupai ular mengintai mereka hingga ya, satu prajurit malahan hilang entah kemana. Dan karena hal tersebut dianggap sebuah ancaman, semua orang pun kabur menuju tempat yang terbuka.
Dan pasti kita akan melihat sosok ini menampakkan diri yang ternyata seperti kobra berukuran sangat besar dan semua orang mungkin hanya sebagai cemilan sarapan pagi-pagi buat dirinya. Lalu ketika Laka hendak melemparkan bom rakitan, malahan peledak tersebut terlepas dari tangannya dan ketika ia hendak diterkam sang ular, Sang Ji pun mencoba menyelamatkannya. Akibat ledakan itu membuat ada kesempatan mereka untuk berlari, namun semua sia-sia. Si ular tetap saja berburu untuk mencari makan. Lalu ketika semua orang terpojok, datanglah monster yang lain, yaitu seekor Tyrannosaurus yang tanpa babi bu langsung menggigit ular ini sampai terbelah menjadi 2 bagian. Dan Yuji sendiri udah muak dengan beberapa kemunculan sang monster. Ia pun dengan gagahnya maju ke depan dengan sniper obat bius, berharap sih berhasil nyatanya. Nah kan, ternyata monster di hutan ini tidak mempan dengan segala bentuk senjata manusia. Malahan mereka harus kabur dan bersembunyi di salah satu goa yang ada di sana. Oke, si monster udah pergi dan salah satu anggota coba cek lokasi. Aman bos katanya ya kan, tapi tiba-tiba ya, seperti yang diduga, Tyrannosaurus selalu menunggu mangsanya keluar dan mereka lebih memilih jalan lain yang syukurnya di sisi ujung gua ini ada jalan untuk keluar secara aman. Dan kini semua orang tetap melanjutkan perjalanan yang tanpa diduga. Akhirnya mereka menemukan camp tempat para prajurit serta ilmuwan dulu diserang. Namun di sana seperti tidak ada tanda-tanda orang yang selamat. Bahkan Dr. Zhao Li cuma menemukan jam tangan ayahnya serta beberapa telur besar yang entah milik makhluk seperti apa. Ya, ternyata ini adalah sarangnya para raptor dan pasti beberapa tentara ekspedisi menjadi korban dan bahkan mereka semua terjebak di rerumputan ilalang ini yang hanya cuma menunggu serangan selanjutnya. Nah, benar kan, nampaknya para raptor sangat kelaparan, bahkan untuk lari pun mustahil karena Senji diserang pada saat itu dan Iwan sebagai sahabatnya berusaha menolong namun ya ampun, malahan dia akan menjadi korban. Dan karena Zhao serta Laka geram akan serangan makhluk ini, akhirnya si raptor bisa diledakkan. Sedangkan di tempat lain Yuji juga berusaha berlari menyelamatkan diri, namun dia malahan kena senggol dan ketika ingin dimamam, ya syukurnya Tuan Du menyelamatkannya. Seketika semua orang bertemu dan segera keluar dari rumput ilalang ini. Wah, dikira udah aman ya kan keluar dari semak-semak. Di luar malahan lebih ekstrim, yang di sana T-Rex sudah menyambut kedatangan mereka. Otomatis Sang Ji serta Zhao Li dikejar-kejar saat itu, yang pada akhirnya diselamatkan oleh kedatangan T-Rex yang ditunggangi oleh seseorang. Dan kini pertarungan antara dua T-Rex ini terus berlangsung sampai akhirnya dimenangkan juga oleh T-Rex yang baru datang. Lalu si orang asing ini pun nyamperin Zhao Li ya kan, yang dapat kita duga beliau adalah benar-benar Dr. Zhao di masa lalu yang katanya selamat dari serangan T-Rex dan berteman dengan anakan telur yang dibawanya di Tempo dulu.
Ya, sebab Dokter Zhao masih hidup sampai sekarang tidak terlepas dari pertolongan si Terek yang siapa saja menyerang beliau, Tereklah yang menjadi garda terdepan untuk melindunginya. Dan belum usai bercerita, malahan si Tuan Du nyerocos aja menanyakan di mana meteorit yang ia cari-cari sampai sekarang. Bahkan beliau mengancam akan membunuh mereka jika tidak menunjukkan tempatnya, yang otomatis karena si ayah tidak ingin kehilangan putrinya lagi. Ia pun menuruti kehendak penguasa korup ini, dan ketika sampai di lokasi Sang Ji Dokter Zhao beserta anaknya pun diikat dengan seutas tali. Dan pasti karena laka prihatin, ia pun memberikan sebuah pisau untuk mereka kabur, sedangkan dirinya tetap profesional membantu Tuan Zhu agar dirinya juga selamat dan tidak menjadi korban keganasan Tuan Zhu ini. Lalu pikir mereka akan semudah itu mendapatkan meteorit, tapi mereka tidak sadar para raptor berlari menuju tempat tersebut sehingga ya, syukurnya ada Dokter Zhao yang sepertinya para raptor takut menyerangnya, namun tidak dengan kelompok lain. Serangan itu membuat beberapa prajurit mengalami tidur nyenyak, dan ketika api di sana mulai padam, lagi dan lagi si raptor menyerang secara mengkambing buta, sedangkan dua kelompok ini juga melakukan pertarungan hingga Yuji pada saat itu mengalami kemudaran. Bahkan bukan cuma itu, ketika keinginan Tuan Zhu tidak terlaksana, Jin Ifrit pun merasuki dirinya yang pada saat itu mengancam mereka semua akan membunuh Zhao Li jika Laka tidak meledakkan asteroid tersebut. Ya, yang pada dasarnya ketika asteroid ini meledak, mungkin di pikiran Tuan Zhu akan keluar lagi benda-benda bersejarah dan dia akan menjadi kaya. Namun Dokter Zhao mengatakan jika asteroid itu meledak, otomatis semua pulau akan tenggelam di lautan ini. Dan karena Laka tidak mau mati bahkan belum kawin, serta sangat menghargai teman-teman yang menyelamatkan hidupnya, otomatis dia mengambil sikap, katanya jika Tuan Zhu ingin meledakkan sendiri, monggo katanya, namun biarkan Zhao Li selamat pada saat itu, dan Tuan Du pun mensetujui cara tersebut. Tapi itu hanyalah tipuan Laka yang nampaknya cara tersebut tidak berhasil 100%, dan di kesempatan terakhir Laka pun menggunakan cara kedua, yaitu atas ledakan tersebut maka berakhir pula film pada kali ini, dan mereka semua akan kembali ke kota dengan berhasil menemukan ilmuwan Dokter Zhao yang berhasil selamat. Tamat. Oke teman-teman, segitu aja. Maaf ya atas kekurangannya, dan pesan sedikit yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah hargailah sebuah pertemanan. Saya Irfan pamit, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.